Bayi itu hanya seukuran tangan. Adalah manusia terakhir yang dibesarkan keluar tubuh. Tapi saat ini bayi ini sudah tidak bernafas lagi. Seorang pria dengan hati-hati membungkus bayi. Bikin menurut proses. Bayi itu akan terurai menjadi kotoran. Untuk membesarkan anak lain. Tapi gadis bilang pria itu menunggu sebentar lagi. Dia mengambil anak itu dan memeluknya. Seorang gadis itu sambil nyanyi sambil menangis. Dengan alami bayi menangis. Bayi itu sudah hidup lagi. Melihat bayi tangguh seperti ini. Dia bernama Campion. Seorang pria dan seorang gadis adalah orang tua bayi itu. Hanya saja mereka bukan manusia. Dalam dunia pada masa depan manusia dibagi menjadi dua pihak. Ateis dan sekte Mitraik. Kedua belah pihak bertarung terus-menerus. Akhirnya bumi juga dihancurkan. Jadi sekte Mitraik naik pesawat luar angkasa untuk keluar bumi. Sedangkan ateis lainnya. Kemudian untuk dua orang buatan yang membawa embrio manusia ke planet tanpa siapapun agar manusia bisa memiliki keturunan di akhirat. Tapi pendaratannya tidak mulus. Di permukaan planet ada banyak lubang besar. Pesawat ruang angkasa mendarat di sebelah lubang besar. Sebelum pesawat ruang angkasa jatuh lubang, orang di buatan sudah menyelamatkan beberapa embrio. Mereka menemukan sebuah permukaan yang datar untuk membangun basis. Lalu gunakan nutrisi dalam tubuh orang buatan untuk membesarkan embrio. Biarkan mereka tumbuh di luar tubuh. Melalui 9 bulan, mereka sudah lahirkan 6 bayi manusia. Sejak itu, mereka sudah mengambil tanggung jawab orang tua. Membesarkan anak-anak ini. Secara perlahan anak-anak tumbuh dewasa. Mereka gunakan batu untuk membangun sebuah rumah di sebelah basis. Mereka menanam beberapa jenis tanaman. Hari itu, ayah dan ibu menemukan sebuah tengkorak yang sangat besar. Itu mungkin makhluk purba. Tapi mereka tidak peduli. Sebaliknya, mereka diambilnya menjadi tempat permainan untuk anak-anak. Tapi tidak mengejutkan, hal yang tidak terduga sudah terjadi. Pada sesuatu hari, gadis berlari keluar sendiri. Gadis kecil masih pergi. Lalu ke sebelah lubang besar. Saat ibu mengikuti jejak putrinya sampai tempat itu. Mereka menemukan mainan gadis kecil itu. Jadi begitu, mereka sudah menghilang seorang gadis. Tapi mimpi yang buruk baru dimulai. Seorang ibu ini baru hilang seorang anak. 6 anak sekarang hanya 5. Tapi dia kompresi nyeri. Mereka masih hidup lanjut. Keadaan hidup yang sangat ekstrim. Tambahkan terlalu sedikit makanan. Kesehatan anak-anak semakin mengurangi. Hanya lewat 4 tahun. Mereka sudah terus kehilangan 3 anak. Malam hari itu, ibu memberitahu anak-anak tentang ateisme. Berpikir tentang saudaranya terus-menerus hilang. Campion ada sedikit bingung. Bocah mengatakan bahwa mungkin matahari yang sekte Mitraik bilang adalah nyata. Ibunya segera mengoreksi kata-katanya. Tapi tak lama, seorang anak lagi juga meninggal karena sakit. Lihat Campion masih hidup. Ibu sangat sakit hati. Tubuh kelebihan beban. Hal ini membuat ayah harus mematuhi misi. Mulai meragukan kemampuannya dalam mengasuh anak mereka. Pada malam, ayah menemukan pesawat sekte Mitraik di dekatnya. Jadi kebesokan hari dia diam-diam ibu dan pergi ke sebelah lubang. Tapi ditahukan oleh Campion. Ayah menyuruh Campion. Ayah dan ibu akan mempertua dan berhenti bekerja. Untuk melindungi anak satu-satunya. Dia memutuskan untuk memberi Campion untuk sekte Mitraik untuk dibesarkan. Meski berbeda keyakinan. Tapi mereka juga adalah manusia. Hanya saja tali ayah kurang kuat. Jadi tidak bisa masuk pesawat luar angkasa. Malam itu, ibu tahu rencana ayah dari Campion. Dia sangat tidak puas. Ayah bilang dengan ibu. Mereka tidak memenuhi tugas pembangun. Sekarang hanya sendiri Campion tersisa. Tidak dapat mengalihkan populasi lagi. Lebih baik memberikan Campion ke sekte Mitraik daripada membiarkannya hidup sendiri. Hal ini membuat ibu sangat marah. Ibu mengangkat ayah. Memukul dengan keras ke tanah. Gigi kerangka itu menusuknya. Ibu melepas baterai ayah. Membuatnya berhenti bekerja. Saat pagi, ibu menyuruh Campion. Ayah dalam resiko, matikan mesin selamanya. Hal ini membuat Campion curiga. Kebesokan hari. Saat dia yakin ibunya tertidur. Dia memberanikan diri untuk merangkak ke dalam lubang yang dalam. Masukkan pesawat luar angkasa. Dia membuka perangkat komunikasi. Dengan tidak sengaja hubungi dengan pesawat Mitraik. Tapi juga dengan tidak sengaja memulai pesawat ruang angkasa.
Kemudian mesin dihidupkan. Akhirnya pesawat luar angkasa juga keluar lubang. Saat Campion kembali rumah, dia melihat ibu berbaring di tanah. Jadi dia tinggal bersama ibunya selama 1 malam. Saat mereka bangun, orang sekte Mithraic sudah sampai sini. Tentu saja ibu tidak menyambut mereka. Dengan sopan suruh mereka pergi. Tapi pemimpin Marcus Eki yang sangat tinggi. Dia mengatakan mereka dari jauh ke sini jadi sangat lapar. Berharap ibu bisa memberikan mereka sedikit makanan. Ibu harus setuju. Melalui observasi, Marcus menyadari mereka sebagai manusia buatan tingkat rendah yang dibuat untuk melayani. Jadi dia berniat memberikan gaya bertarung buatannya untuk menghentikannya. Lalu membawa Campion pergi. Pagi kebesokan hari, Marcus mulai merayu Campion. Bersiap untuk menangkapnya pergi bersama. Ibu menyadari, bergegas tapi dicegah oleh orang buatan lawan. Ketika akan ditutup selamanya, seorang ibu tiba-tiba bangkit. Kemampuannya sudah bangun. Kelompok orang ini ingin merampok putra mereka. Tapi gadis ini tiba-tiba bangkit. Memukul terbang seorang pria. Kemudian dia berteriak kedua orang itu suara yang sangat melengking. Wajah mereka busuk. Mati di tempat. Campion sangat takut dan tidak berani untuk melihat ibu. Ternyata ibu adalah orang buatan paling kuat, robot kematian. Melihat Marcus melarikan diri, dia berubah menjadi pesawat untuk mengejar. Marcus buru-buru berlari ke tempat pesawat luar angkasa. Bersiap memulai pesawat. Tetapi urutan manajemen dikaburkan oleh sinyal ibu. Dia sedang berjalan ke arah pintu, sangat santai. Marcus memegang senjata. Saat membuka pintu, dia berbalik dan menembak. Tapi peluru tidak bisa terlukanya. Ibu memukul pingsan Marcus, membuang dia keluar. Lalu mengemudi pesawat ke pesawat ibu orang Mithraic. Dia bermaksud untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Dia meniru penampilan Marcus. Mudah masukkan pesawat ibu. Tapi kemudian, adalah perang saja dari mesin perang ini. Hanya dalam sekejap, kemanapun ibu pergi hanya ada noda darah. Dia keluar pintu kamar kendali. Pintu sudah menutupi dengan keras. Saat ini semua orang sedang waspada padanya. Dia bernafas ke dalam kunci. Pintu itu sudah membuka. Beberapa orang yang tersisa mulai menembak balik. Tapi hasilnya adalah dia desain persamaan penghancuran diri untuk pesawat ibu. Beberapa menit kemudian, pesawat akan tabrakan pada tanah planet. Saat ini ibu berpikir tentang Campion yang kesepian. Jadi menutupi mata dan pergi ke kamar bayi. Anak-anak di sini sedang bermain dengan senang. Mereka kurang tahu apapun tentang apa terjadi keluar. Di planet, Campion masih mengubur mayat-mayat. Saat ini pesawat ibu sudah muncul. Pesawat luar angkasa besar berbentuk awan. Terbang ke gunung di kejauhan. Suara ledakan terbesar. Pesawat jatuh. Saat ini ibu mengemudi pesawat kembali. Tetapi ketika dia keluar dari pesawat ruang angkasa, masih ada 5 anak yang gemetar. Mereka berbeda keyakinan. Apapun yang terjadi nanti. Beberapa lubang yang aneh itu. Monster apa yang ada di dalam? Kita harus menonton bagian berikut ya.